Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, NIM 20030631 dari Peternakan A. Akan melakukan praktikum biokimia, yaitu uji protein. Dosen pengampu Ibu Tati Pidianasari SPT MP. Adapun bahan-bahan yang kita gunakan pada praktikum ini adalah yang pertama ada Yakult, yang kedua ada kecap, yang ketiga ada air gula, yang keempat ada minyak goreng, yang kelima ada susu, yang keenam ada putih telur, yang ketujuh ada kuning telur, dan ada asam cuka atau asam asetat, dan terakhir ada ember berisi air panas. Adapun prosedur praktikum kita pada kali ini, yang pertama adalah kita masukkan terendam gelas yang berisi bahan makanan pada ember. Kemudian kita teteskan dengan asam asetat atau asam cuka ke dalam bahan makanan tersebut. Kemudian kita tunggu beberapa menit. Apabila bahan makanan sudah kita tetesi asam asetat mengalami penggumpalan atau koagulasi, maka bahan makanan tersebut mengandung protein. Jika bahan makanan yang sudah kita tetesi asam asetat atau asam cuka tidak mengalami penggumpalan atau koagulasi, maka bahan makanan tersebut tidak mengandung protein. Kenapa bahan makanan yang mengandung protein apabila kita campurkan dengan asam asetat atau asam cuka ini akan mengalami penggumpalan atau koagulasi? Karena ion H+ pada CH3COOH akan mengikat gugus negatif pada protein, sehingga protein akan mengalami koagulasi atau penggumpalan. Kita tunggu beberapa menit untuk melihat hasil dari praktikum kita. Setelah kita tunggu beberapa menit, kita lihat hasil dari praktikum kita. Selanjutnya kita akan melihat perubahan pada bahan makanan yang sudah kita tambahkan asam cuka atau asam asetat. Yang pertama kita lihat pada kuning telur terjadi penggumpalan atau koagulasi. Yang kedua kita lihat pada susu terjadi penggumpalan atau koagulasi. Selanjutnya kita lihat pada air gula, tidak terjadi penggumpalan atau koagulasi. Selanjutnya pada putih telur, terjadi penggumpalan atau koagulasi. Selanjutnya pada minyak goreng tidak terjadi penggumpalan atau koagulasi. Selanjutnya pada Yakult terjadi sedikit sekali penggumpalan, tapi masih terlihat ada penggumpalan sedikit. Selanjutnya pada kecap tidak terjadi penggumpalan atau koagulasi. Dari praktikum ini dapat kita simpulkan bahan makanan yang mengandung protein dan yang tidak mengandung protein. Adapun bahan makanan yang mengandung protein, yang pertama ada putih telur, yang kedua ada kuning telur, yang ketiga ada susu, yang keempat ada Yakult. Dan bahan makanan yang tidak mengandung protein, yang pertama ada minyak goreng, yang kedua ada air gula, yang ketiga ada kecap. Sekian video praktikum kita hari ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.